Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatuhal hadirin wal hadirat, naltaqi ma'i Ustadzah Lina Marlina fi darsil lughatil arabiyyah. Para peserta atau pecinta bahasa Arab yang saya cintai, pada hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Ustadzah Lina Marlina, dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk pelajaran pertama kali ini kita akan belajar tentang al-jumlah al-mufidah, ya, tentang jumlah mufidah atau dalam bahasa kita sering dikatakan kalimat yang sempurna, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan jumlah mufidah, sedangkan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, kita sering mengatakan kalimat yang sempurna. Dan ini adalah pelajaran bahasa Arab yang asasi, ya, bahasa Arab dasar bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab pemula, ya, bahasa Arab pemula. Kita akan belajar kalau dalam buku-buku mutaqaddim, ya, buku-buku klasik, ada namanya kitab Jurmiyah. Ya, kita akan belajar dari kitab Jurmiyah, kita juga akan belajar dari kitab Nahwul Wadi, dari berbagai maroji, ya. Yang pelajaran pertama kali ini adalah tentang kalimat atau dalam bahasa Arab sekali lagi sering disebut dengan jumlah mufidah atau kalam, ya, kalau dalam buku Jurmiyah. Kita mungkin teman-teman sekalian yang pernah belajar bahasa Arab sering mendengar mahwal kalam, ya, dalam kitab Jurmiyah, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, saya bacakan dengan bahasa Arab sekali lagi. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalam, ya, atau dalam bahasa kita dikatakan kalimat adalah al-lafdu, lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memiliki pengertian sempurna, bil wad'i dengan disengaja, ya, melakukan perkataan tersebut atau mengucapkan kalimat tersebut dilakukan dengan sengaja dan menggunakan bahasa Arab tentunya, ya, karena pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Arab. Sekali lagi, kalimat yang sempurna adalah al-lafdu, lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memiliki pengertian yang sempurna, bil wad'i dan dilakukan dengan sengaja serta menggunakan bahasa Arab. Ya, teman-teman pecinta bahasa Arab yang saya cintai, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syarat sebuah kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, yang pertama adalah al-lafdu, lafad, ya. Jadi lafad itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Misalnya ketika kita mengucapkan madrasatun, nah itu lafad, ya. Kemudian kitabun itu juga lafad. Kemudian tetapi lafadnya tidak satu lafad atau tidak satu kalimat saja, ya. Kalimat yang sempurna itu tidak bisa hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi harus yang kedua, syarat yang kedua harus murakkab. Murakkab itu kalimat tersebut tidak hanya satu kalimat tapi tersusun dari dua kalimat atau lebih, gitu, ya. Murakkab itu terdiri dari dua kalimat atau lebih. Misalnya tadi kalimat madrasatun itu hanya satu kalimat, maka tidak disebut dengan kalimat yang sempurna atau tidak bisa disebut dengan jumlah mufidah, tapi harus terdiri dari dua kalimat. Misalnya hadhihi madrasatun, jadi dua kalimat, hadhihi madrasatun. Ada hadhihi isim isyarah, ada madrasatun. Ini adalah sekolah. Atau kitabun, tidak bisa hanya kitabun satu kalimat saja, ya, satu lafaz saja, tapi harus murakkab, harus dua. Ada kitabun. Nah, itu baru, ya. Kemudian yang ketiga, syarat bahwa kalimat itu disebut dengan kalimat yang sempurna adalah al-mufidu. Kalimat itu memiliki pengertian yang sempurna.
Ya, jadi kalau hanya kalimat tapi tidak ada artinya, maka tidak disebut kalimat yang tidak bisa disebut dengan kalimat yang sempurna. Jadi harus al-mufidu, harus kalimat tersebut kalimat yang sempurna seperti tadi ya. Misalnya Muhammadun, hanya Muhammad saja ya, itu tidak bisa disebut kalimat yang sempurna karena dia tidak tersusun dari dua kalimat ya. Kemudian juga dia belum memiliki makna hanya Muhammad saja. Apa maksudnya? Ya, huwa Muhammadun misalnya ya, atau hadza Muhammad, ini adalah Muhammad, bisa begitu ya. Kemudian bil waj'i, kalimat tersebut harus diucapkan dengan sengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini teman-teman sekalian, pelajaran kita yang pertama yaitu tentang al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Ya, sekali lagi kalimat yang sempurna itu pengertiannya tadi di awal saya katakan adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun yang memiliki pengertian yang sempurna dan dilakukan dengan sengaja serta menggunakan bahasa Arab. Ya, sekali lagi syaratnya bahwa kalimat itu bisa dikatakan sempurna, yang pertama adalah harus ada al-lafdu, harus terdiri dari lafad-lafad atau huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan dengan benar. Kemudian al-murakkabu, huruf itu tersusun dari dua kalimat atau bukan huruf, maksudnya kalimat tersebut tersusun dari dua kalimat atau tiga ya, atau lebih, boleh dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian mufid, kalimat tersebut memiliki pengertian yang sempurna bil wad'i, dan kalimat tersebut dilakukan atau diucapkan dengan sengaja ya, kemudian menggunakan bahasa Arab. Tadi contohnya misalnya kalimat hadza kitabun. Nah, itu terdiri dari dua kalimat. Atau misalnya kalimat madrasatun. Hadhihi madrasatun. Nah, itu. Atau misalnya sekarang kita sedang belajar bahasa Arab, tidak hanya dua kalimat. Adrusu lughatal arabiyyah. Ya, kami atau saya sedang belajar bahasa Arab. Nah, inilah syarat kalimat yang sempurna. Ya, coba teman-teman bisa memahami kalimat yang sempurna insya Allah ya, yaitu kalimat atau lafaz yang diucapkan dengan sengaja, kemudian kalimat tersebut tersusun dari dua kalimat atau lebih, memiliki pengertian yang sempurna, diucapkan dengan sengaja serta menggunakan bahasa Arab. Ya, ini pertemuan kita yang pertama ya dari pelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita belajar kalimat yang sempurna atau dalam bahasa Arab dikatakan dengan al-jumlatul mufidah ya, kalimat yang sempurna ya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran pertama tentang al-kalam atau kalimat yang sempurna ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan dalam memahami Al-Quran atau dalam percakapan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.